Nama saya Partemen, saya mahasiswa Teknik Media Digital, NIM saya 490121086. Kali ini saya akan memberikan sedikit video dokumentasi saya mengerjakan sebuah aplikasi penerimaan tamu Politeknik Informatika Del menggunakan Java Standard Edition. Oke, hal yang pertama sekali saya lakukan adalah menciptakan database. Saya akan menunjukkan database yang sudah saya buat. Oke, di sini saya memiliki GWS-PDL-DB. GWS-PDL-DB yang terdiri dari 5 tabel: tabel GWS, tabel message, tabel perumahan, tabel replay message, dan tabel user. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan per tabel. Tabel user. Tabel user ini akan menyimpan data user termasuk di dalam admin dan klien. Di sini saya sudah membuat beberapa user dari admin yang role-nya sebagai admin. Ada username admin, administrasi, dan inventory. Kemudian kita masuk ke dalam tabel GWS. Di tabel GWS ini masih kosong. Tabel GWS ini akan menyimpan beberapa keterangan mengenai GWS atau tamu. Kemudian di tabel message ini akan menyimpan pesan dari yang dikirimkan oleh klien kepada admin. Kemudian ada tabel replay message. Ini adalah tabel ini akan menyimpan balasan terhadap pesan yang dikirimkan oleh si klien tadi. Dan kemudian perumahan. Di sisi perumahan adalah tempat-tempat atau perumahan-perumahan yang akan ditempati oleh tamu jika datang ke Politeknik Informatika Del. Yaitu ada guest house A, ada guest house B, ada guest house C, D, E, F, dan studio 27 dan studio 28. Oke. Setelah setelah kita membuat database-nya, hal kedua yang akan kita lakukan adalah menciptakan GUI. Oke. Setelah menciptakan database, kita menciptakan GUI. GUI-nya adalah seperti ini. Pertama, kita menciptakan package-nya dulu. Ada GUI admin, ada GUI client, ada GUI PDL app, ada package GUI PDL-DB untuk mengenai database. Kemudian kita membuat sebuah GPaint. Untuk di sisi admin dan di sisi klien. Oke. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah file GWS LogicDB ini untuk menciptakan operasi database-nya. Nah, hal yang paling penting sebenarnya dari aplikasi ini adalah LogicDB ini, di mana pada file ini kita melakukan operasi database. Pertama yang kita lakukan adalah method connect. Method connect ini akan mengkoneksikan aplikasi kita dengan database kita, MySQL. Dia akan mencari database dengan nama GWS-PDL-DB menggunakan JDBC driver. Kita masih masukkan username-nya, root, kemudian saya membuat password-nya kosong. Jika koneksinya gagal, dia akan menampilkan pesan koneksi gagal. Kemudian kemudian operasi berikutnya adalah membaca login.
Dia akan membaca username sama password yang ada di database. Dengan menciptakan query select all from table user yang sudah kita buat tadi, database yang sudah dibuat. Kemudian operasi berikutnya adalah insert data. Hampir sama dengan sebelumnya, dia akan membuat sebuah query. Jika insert ini adalah memasukkan data ke dalam database. Setelah memasukkan data ke dalam database, akan ditampilkan data berhasil ditambahkan atau data gagal ditambahkan jika data tersebut gagal ditambahkan ke dalam database. Kemudian update data. Fungsi ini untuk mengupdate data yang sudah dimasukkan tadi jika ada perubahan. Kita akan membuat sebuah query update AWS, set nama. Jika update berhasil akan ditampilkan update data berhasil, update berhasil dilakukan, dan jika gagal, update gagal dilakukan. Begitu juga dengan metode-metode yang lainnya, update, create, update, delete. Semua sama. Pertama adalah membuat sebuah query. Kemudian kita buat sebuah statement, di mana statement ini menggunakan JDBC, prepare statement. Kemudian statement yang sudah di-prepare tadi dipersiapkan akan dieksekusi. Hasil sama dengan statement execute update. Inti dari operasi database adalah ketiga ini. Membuat query, membuat statement, prepare statement, kemudian dieksekusi. Baik untuk update, maupun delete. Delete. Pertama, buat sebuah query, kemudian buat statement, dan statement tersebut dieksekusi. Oke. Setelah kita buat operasi database-nya, kemudian kita masuk ke dalam arsitektur GUI-nya. Pertama, kita masuk ke dalam GUI admin. Oke. GUI admin saya ciptakan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita lihat dengan arsitektur GUI kliennya. Langsung saja kita run. Oke, di sini sudah ada aplikasi penerimaan tamu PayDel. Ini adalah aplikasi untuk adminnya. Sebagai informasi, saya ingin memberitahukan about dari aplikasi ini. Politeknik Informatikal sebagai institusi pendidikan menerima banyak kunjungan tamu setiap tahunnya, baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun birokrat. Dalam praktiknya, proses penerimaan tamu sudah memiliki standar yang harus diikuti. Pihak yang terlibat untuk penerimaan tamu bukan hanya pihak administrasi PayDel, tapi melibatkan banyak pihak, yaitu PayDel yang menjadi pengundang tamu, misalnya koordinator akademik, sarpas, kemahasiswaan, ataupun pihak yang diharapkan untuk menerima tamu sesuai surat yang ditujukan ke PayDel, aplikasi bagian vendor yang mengurus perumahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada database saya membuat tiga
3 user, 3 user admin, yaitu admin, administrasi, dan inventory. Kita kembali ke aplikasi. Oke, kita masuk sebagai admin. Login. Welcome admin, terus pertanyaan juntak. Nah, pada login ini saya membuat sebuah validasi. Misalkan saya buat username admin, saya masukkan password tulus. Dia tidak akan mengenali login. Wrong input. Oke. Kemudian saya sebagai admin, datang tamu. Kita tambahkan tamu. Misalkan ID atau nama tamu G01. Misalkan namanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian misalkan kita pekerjaannya adalah pembina Yayasan Del. Waktu check-in misalkan kita buat adalah misalkan pada hari ini itu tanggal 29 Januari 2013. Kepentingan bertemu dengan direktur misalkan. Keterangannya adalah datang tepat waktu misalkan. Kita pilih menginap di mana. Resource A, kita pilih masukkan data. Data berhasil ditambahkan. Oke, langsung secara langsung kita lihat di TGOS, tabel GOS. Nah, akan ditambahkan user yang tadi. Dan pada user akan ditambahkan juga username untuk klien, yaitu G01. ID yang ditambahkan tadi G01 ini akan sama dengan passwordnya G01 di klien. Misalkan kita masukkan ini klien, kita masukkan G01 login. Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Sama halnya dengan admin tadi, saya juga membuat validasi di sini. Misalkan G01 yang masuk kita masukkan passwordnya Luhut. Wrong input. Oleh karena itu kita masukkan G01 login. Kita cek status. Inilah statusnya dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, misalkan kita ingin change, kita buat pertama compose message. Dia ingin mengirimkan pesan kepada admin. Misalkan kita buat seperti ini, compose message, subject, ganti, misalkan kita ingin mengganti keterangannya atau kepentingan, ganti kepentingan. Mohon kepentingan ditambahkan yaitu untuk liburan misalkan. Send. Data pesan berhasil dikirim. Oke. Langsung kita lihat di sisi admin. Message. Ganti kepentingan. Langsung saja kita baca. Ganti kepentingan. Sudah dapat. Mohon kepentingan ditambahkan, yaitu untuk liburan.
Kemudian di sini kita update datanya. Kita misalkan kita save, dia pasti error, update gagal dilakukan, karena kita tidak melakukan proses pencarian yaitu select ID ini. Kita harus select ID dulu, G01. Nah, kemudian kita tambahkan liburan. Kemudian kita save. Update berhasil dilakukan. Kita lihat keterangannya. G01 bertemu dengan direktur liburan. Kemudian di sini kemudian kita balas pesannya, ganti kepentingan tadi, kita reply, kita pesan, sudah ditambahkan Pak. Kemudian kita send, pesan berhasil dikirim. Di sisi klien kita lihat view message, ada reply dari si admin, reply admin, ganti kepentingan, data sudah ditambahkan Pak. Nah, mari kita cek statusnya. Di sini sudah bertambah, bertemu dengan direktur liburan. Kemudian kita bisa reply lagi, kita bisa buat pesan baru lagi, compose message. Misalkan kita buat, saya butuh makan, atau butuh makan. Saya butuh makan segera. Kita send, data berhasil dikirim. Ada kalanya pesan ini akan error. Jika tanpa ada pengisian seperti ini kita send, dia akan gagal. Kemudian kita di sisi admin kita cek message, ada butuh makan. Saya butuh makan segera. Oke. Kemudian kita di sini ada juga change password. Di sisi klien ada change password. Di sini akan dia membaca G01. Username G01, password G01 akan membaca panjang password yaitu 3. Jika kita ingin ganti password, misalkan kita ganti menjadi Luhut. Namun di sini kita buat G01, kita ketika submit akan muncul validasi seperti ini. Password baru tidak sama dengan confirm-nya. Oleh karena itu kita harus buat di sini Luhut, di sini Luhut. Submit, baru password berhasil di-update. Oke, itu fitur-fitur dari si klien. Kita exitkan saja. Kemudian fitur-fitur dari si admin. Kemudian operasi database ada 4, create, read, update, dan delete. Create sudah tadi. Kemudian read, dia akan mengerit semua user dari sini. Dia akan meread user, dia read data. Kemudian dia dapat mengupdate. Kemudian mendelete. Ada 2 delete. Pertama, dari update data ini, mendelete. Delete ini akan menghapus semua dari database. Sedangkan checkout, dia akan menghapus data dari guest, tetapi tidak menghapus dari sisi si user. Oke, misalkan kita buat data baru, ID tamu G02, kita buat namanya Joseph, kita buat namanya Naiborhu, pekerjaan ketua, waktu check-in 31 Januari, kepentingan
bertemu dengan kawan, keterangan oke. Selanjutnya kita tempatkan di guest house B. Masukkan data. Data berhasil ditambahkan. Di sini kita lihat untuk tag guest sudah bertambah, neighborhood, kemudian kita user sudah bertambah T02. Oleh karena guest house A dan B sudah digunakan, maka pada saat menginap di ini kita meng-add data, guest house A dan B sudah tidak ada lagi. Karena di sini statusnya sudah bukan available lagi. Nah, guest house A dan B sudah berstatus occupied. Oke. Kemudian kita update data. Kita buat update data G02. Ini ingin kita delete, atau kita tambahkan satu lagi untuk G03, misalkan Mr. M, pekerjaan arsitektur, waktu check-in 1 Februari 2013, kepentingan desain gedung, keterangan menginap 2 malam misalnya. Kita tempatkan di studio 27. Masukkan data. Oke, kemudian si G03 tadi menginap 2 malam, kamar oke. Kita check out. Guys, sudah check out. Misalkan dia sudah setelah 2 malam, setelah menginap 2 malam dia akan cabut. Kita oke. Maka di database dia sudah tidak ada lagi. Tapi kita masih tetap bisa mengupdate di datanya. Maksudnya dia tetap ada di database, tapi tidak lagi dalam status menginap. Nah, jika kita ingin menghapus data, misalkan G02 ingin kita hapus, kita delete, data berhasil dihapus. Maka di database dia akan terhapus. Di tabel guest tidak ada lagi G02 neighborhood karena sudah kita hapus. Kemudian aplikasinya kita exit. Oke. Demikianlah video dokumentasi saya membuat sebuah Demikianlah video dokumentasi saya membuat sebuah aplikasi penamaran tamu Paydel. Semoga Anda tertarik dan berniat untuk mencobanya. Dan tentunya juga bermanfaat buat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih.